Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Jadi Jumat yang lalu pembahasan tentang najis yang dimaafkan. Kalau bilang najis yang dimaafkan berarti suci. Dia najis, tetapi dimaafkan. Ada ketentuan tertentu ya. Pasti udah kemarin yang pertama. Kemudian sekarang yang kedua. Dia ada 5 yang dimaafkan. Yang kedua, dimaafkan tanah yang pada jalan raya yang yakin akan najisnya dengan syarat susah memelihara akan dia, seperti pada waktu hujan dan habis. Yang kedua ya. Maka yang ketiga, di surah yang kedua kemarin kayak mana? Jalan. Tahu kita ada najis, ada kotoran lembu, ada kotoran macam-macam sebagainya. Bisa kita pelihara? Bisa. Kotoran lembu itu. Tetapi karena hujan, susah kita pelihara. Dalam artian kita jaga jangan kena percikan itu, tapi kena. Jadi percikan itu dimaafkan karena susah memeliharanya. Memelihara itu susah menjaganya jangan terkena. Jadi kena juga dia. Begitu. Lebih-lebih perempuan. Perempuan gimana dianjurkan? Pakai pakaian yang tertutup. Tertutup dalam artian dengan kakinya. Ada debu-debu yang terseret. Kena apa tuh? Bajunya sapu jalan. Itu dimaafkan. Bahkan perempuan memang harus panjang-panjang baju. Kalau laki-laki makruh. Beda lagi laki-laki. Makruh memakai kain yang terseret-seret. Sekira-kira di atas mata kaki atau semata kaki, itu boleh. Gawat. Aurat perempuan dia harus tertutup. Karena laki-laki kalau mata kaki aja error dia. Coba tanya laki-laki, ada error ya lihat mata kaki. Maka harus tertutup. Kaos kaki pakai wajib. Dan yang ketiga, dimaafkan najis yang pada jalan jika terkena di bawah khauf. Apa itu khauf? Kemudian daripada disapukan najis itu daripada bawah khauf itu. Demikianlah yang pendapat yang mu'tamad, pendapat yang kuat. Sepakat para ulama mengatakan najis di bawah khauf. Apa itu? Lapik kaki. Kalau dulu kayu, kalau sekarang ada yang pakai sepatu, ada yang pakai selop, cerpu, macam sebagainya. Itu kalau terkena najis cukup disapu saja. Kena najis alas kaki, tinggal sapu aja, nggak payah dialirkan air. Kita terkadang memberatkan, ya lah. Memberatkan, menyiksa diri sendiri. Padahal hukum syara itu mudah. Tinggal pilih saja seret-seret tuh. Kita seret itu sandal itu sehingga hilang najisnya. Boleh. Ada? Sepatu? Boleh. Itu nanti hukum membasuh sepatu, menyapu kedua sepatu. Boleh. Pakai sepatu bawa sholat boleh.
dengan syarat sepatu itu suci, dan jika terkena najis maka disatukan ke bumi. Jangan menyiksa diri sendiri. Karena kalau kita tahu hukum, jadi mudah. Jadi nggak memberatkan. Kadang kalau kita nggak ngaji, jadi perkara yang mudah, sehingga tinggal sholat. Dan maksudnya apa tinggal sholat? Lama buka sepatu, dan tak cuci lagi, rinso lagi, Allah Tuhan. Tinggal diseret aja ke aspal itu hilang najis. Ya, dimaaf. Begitu pendapat yang kuat, muhtamad, pada Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Karena sabda Nabi SAW yang artinya, apabila terkena akan khauf seseorang kamu oleh najis, hendaklah kamu gosokkan ke bumi. Dan yang meriwayatkan akan hadis ini oleh Abu Daud. Tinggal di bawah ada hadisnya. Gimana? Memandang dengan putih saja. Ya. Dan najis yang dimaafkan lagi yaitu najis yang keempat. Dimaafkan darah kutu anjing. Kutu anjing. Anjing. Tahu? Kan dia menghisap darah anjing. Apa hukumnya? Itu dimaafkan. Darah kutu anjing sama ada sedikit atau banyak. Kutu anjing yang kenyang, dia bisa kutu apa? Kutu babi ya nak? Itu babi. Babi. Oh, beda. Bukan apa anjing, kutu anjing kan? Marah babi. Pokoknya itulah. Kalau mau lihat, tangkap anjing itu. Jadi mana kutunya? Sama ada sedikit ataupun banyak, melainkan jika melampaui kadar adat. Sesuai dengan instruksi musika kecamatan Musiraya yang dituliskan kepada Bapak Sudin ketika pemohon yang bahasannya dalam rangka menyambut ulang tahun menyambut peringatan 17 Agustus 2023, maka dihimbau kepada seluruh masyarakat agar dapat mengibarkan bendera merah putih. Sama ada sedikit ataupun banyak, melainkan jika melampaui kadar adat, maka yaitu tiada dimaafkan akan darah kutu anjing itu, sama ada pada pakaianmu atau kain orang yang lain, maka engkau pakai. Tadi katanya sedikit dimaafkan, banyak pun dimaafkan, tetapi pada adat itu kayak gini. Tengku Darwis, ni darah ni ada banyak. Oh, dikit tu. Tanya lagi sama putri, ini sedikit apa banyak darah ni? Oh, banyak tu. Kan kamu mang lo nak. Satu bilang banyak, satu bilang dikit. Jadi kebanyakannya, pendapat orang kalau kita tanya itu banyak apa sedikit. Jika mengatakan banyak, maka itu enggak boleh dipakai. Baik itu darah di kain sendiri maupun kain orang lain. Kena darah di kain orang lain. Kita punya meja saya hanya 6 darah tu kutu anjing. Mas sedikit nada. Le, tu enggak boleh pakai. Enggak boleh pak? Pakai. Ataupun oh itu enggak terlalu banyak. Tapi ada darah. Oh kan anak ada apa? Dimaafkan kan. Menyebab apa sedikit. Oh sedikit aja pakai. Ada. Adat itu kebanyakan orang pendapatnya apa? Begitu.
Nah, kalau di kutu babi Ustaz, sama juga. Jadi sedikit banyak dimaafkan. Tetapi kata adat, pendapat orang mengatakan itu banyak, maka itu menjadi najis. Dan kelima dimaafkan lagi yaitu darah jerawat atau kudis. Tahu kudis? Motif diri. Tato. Motif. Kudis. Darah jerawat juga dimaaf. Darah kudis juga. Dan sekaligus juga nanahnya. Jerawat ada yang nggak bernanah, darah tuh. Nah, karena dipelu tak keluar apa namanya, nanah. Itu juga dimaafkan. Kudis juga dimaafkan. Karena susah menjaga itu. Kan. Dan juga airnya, air darah apa tadi? Jerawat maupun kudis. Dan demikian lagi dimaafkan darah bisul dan juga nanahnya yang terkena pakaian yang hampir dengan dia. Bisul. Dah kita jaga duduk sepeng ya. Pas terlalu semangat duduk berdoa Allah Tuhan gimana? Bisul. Di bisul. Bisul banyak. Hancur dunia. Kenapa hidup ini? Nah, itu kayak mana? Nah, darah yang mengalir itu dimaafkan, airnya dimaafkan, sekaligus juga yang mengenai pakaian. Banyak Ustaz, nggak lupa. Bisul kalau meletus. Nagaru berkumpul. Gabung semua. Dan juga mengalir pada tubuh yang dekat atau yang hampir padanya, pada adat yang kalisnya, kebiasaannya itu kekal. Apa ni dia bilang? Ulang balik. Dan darah bisul dan nanahnya yang terkena pakaian yang dekat dengan yang sekitarnya dan mengalir pada tubuh yang dekat kepadanya, pada adat yang kebiasaannya itu dekat, mengalir pada adat. Maksudnya pada adat itu kayak tadi, kalau dia udah berpindah, bukan di sekitarnya, udah ke negeri tetangga, mengalir itu darah tadi. Nah itu nggak dimaafkan lagi, karena di adat sudah terpisah. Ada darah bisul nih, selip ujuk bekah ujuk, hanya najis. Rasa ujuk tapi itu najis. Tapi masih di sekitarnya itu nggak berpindah, maka dimaafkan. Dan demikian lagi juga dimaafkan bekas darah berbekam atau berpeti. Berpeti apa? Kayak bekam juga, yang tradisional gitu. Berpeti ya. Tahu berpeti? Cuma cari yang mana? Bekam sih. Hitam ni ngon gila, ngon je benteng tu. Dengan jadi stol lah ni. Bekam sih. Kami juga ada ngon lintah. Hah? Lintah. Mungkin dengan lintah, dengan binatang. Pokoknya darah-darah yang atas nama pengobatan begitu nggak apa-apa.
Berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Jadi cerita bekam, suatu ketika Nabi pernah berbekam. Jadi kan ada darahnya itu, maka disuruh buang oleh Zubair yang lebih muda. Itu salah satu sahabat Nabi, disuruh buang darah bekam Nabi itu. Ini masih kecil nih, anak-anak. Misalnya segede-gede itu kita bilang, buang bentar darah nih. Bukan dibuangnya, diminum. Maka seketika bertanya oleh Nabi, kemana darah tadi? Dah kami minum. Apa kata Nabi? Maka haramlah api neraka bagi mereka, orang yang ada di dalamnya mengalir darah. Ya, disitulah keluar hukum bekam, bahwa darah bekam itu suci. Sahabat itu tadi, yang anak kecil tadi, haram api neraka. Doa Nabi. Aku dah nyawa anak di masa hidup Nabi. Mesti kau air mau dibakar api neraka, lesen dilewatin. Sahabat Nabi itu tahu kan? Sahabat yang dikira sahabat itu orang yang hidup di masa sekalipun itu anak kecil. Maka itu dikira sahabat. Ada yang hidup di masa Nabi tetapi tidak melihat Nabi, tidak berdakwah bersama Nabi, tetapi cuman percaya, beriman kepada Nabi. Itu apa namanya apa? Tabi'in. Misalnya Nabi dakwah menuju Mekah, itu yang sahabat tadi yang hidup di masa Nabi empat di pelosok. Dah sampai berita adanya Nabi, utusan Allah, beriman kepada beliau, tapi tidak sama-sama berdakwah. Maka itu namanya tabi'in. Siapa masa tabi'in? Siapa tuh yang berbakti kepada ibu bapa sehingga enggak bisa membantu Nabi berdakwah? Uwais Al-Qarni. Enggak bisa membantu perjuangan Nabi karena saking sibuk mengurus orang tuanya. Jadi pendapat Imam Al-Ghazali tadi, kata Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, yang artinya bermula memaafkan pada agama, pada najis yang 5 ini. Mana najis yang 5? Yang sudah kita ngaji dari malam Jumat kemarin sampai malam Jumat ini. Yaitu memberitahu akan dikau bahwasannya ia perbuatan taharah itu atas dimudahkan, yakni adalah hukum bicara air suci daripada najis ini najis itu dimudahkan oleh agama dan tiada disusahkan oleh agama. Di perkara yang 5 tadi itu membahas tentang menyucikan, jadi dipermudahkan. Jadi
orang yang mempersulit itu sebenarnya kita sendiri. Sambung lagi. Dan tiada sangat diberatnya, karena asal sesuatu itu suci, maka tiada kita hukumkan akan dia najisnya itu, melainkan yakin kita ketahui akan najisnya, atau kita lihat akan ain najis itu. Jadi sesuatu yang udah kita lihat, yakin memang itu kotoran ain bentuk najis. Wah, cair, keren ciri-cirinya. Kalau tahu itu najis, maka itu berlaku najis. Jadi kalau sesuatu yang belum tentu najis, maksudnya masih sama-sama, iya apa bukan? Jangan kita cari tahu. Dom tak puli leh, leh. Kita cari tahu. Disitulah yang membuat kita terasa berat dalam beribadah. Atau kita lihat akan najis itu, maka jika syok, ragu kita akan sesuatu, maka hendaklah engkau yakinkan akan sucinya. Syok disuruh yakin, ragu tak, ini sah nggak, sah nggak, sah nggak, sah. Makanya berat kita. Kena apa enggak, ada kena apa enggak, yakin bahwa itu suci. Jangan engkau beratkan keraguanmu itu kepada sesuatu yang najis. Ini bukan sok yakin, memang begitu hukumnya. Dan sahlah kita sembahyang sertanya atau di atasnya kotoran itu najis. Dan janganlah diperiksa akan alamat yang menunjukkan akan ihtimal kejelasan najisnya itu. Dan lagi jangan membanyakkan was-was di dalam hati pada yang demikian itu, karena agama telah menghukumkan akan sucinya itu. Dan membanyakkan was-was pada taharah itu, yaitu hukum orang yang bid'ah juga. Was-was biasanya itu yang baru-baru terkejut kena was-was. Walaupun yang makin alim pun makin was-was ada juga. Sesungguhnya tipu daya was-was itu adalah tipu daya yang nyata. Di lambung sebelah kiri. Dia ada setan, ada ayat An-Nas. Was-was. Minah ya, mana ayatnya? Was-was itu sudah. Anas kata Was-was. Minah. Minah. Lain? Bukan sama tu. Allazi was. Jauhkanlah daripada penyakit was-was. Bahasa Aceh Was-was. wehwu. Weh. Wehwu. Weh. Apa dia di mana? Adapun sesuatu yang lain daripada hewan dan yang lain daripada juzuk itu, maka yaitu seperti hukum batu dan kayu dan tanah dan lainnya, maka yaitu sekaliannya itu suci, melainkan sesuatu yang cair yang memabukkan seperti khamar. Jadi hukum-hukum yang 5 tadi dihukumkan seperti hukum kayu, batu, apa lagi? Waroh nak kalau hitam. Apa malah? Kayu dan batu je. Tanah.
Siapa bilang tanah? Dihukumkan seperti hukum tanah. Tanah sekilas kan kotor kita tuh. Kadang orang kena baju, kenapa nggak sholat melabu? Apa melabu? Kotor. Iya, belepotan. Belepotan. Jadi nggak sholat. Kenapa kotor? Banyak tuh orang-orang kerja perbengkelan, kena oli ada tuh, nggak sholat. Kenapa alasannya? Ada oli. Sholat laju dengan oli. Ada olinya belum sholat. Kalau memang orang takut Allah, pasti sholat. Nggak ada urusan sama oli. Paling bersihin yang dalam kuku itu aja, congket supaya sampai wudu. Oh susah hilanginnya, karena dah lama lengket dia. Sholat je ngomong okey, bakal mana? Jadi banyak orang kerja bengkel nggak sholat alasannya itu. Jadi hukumnya semua itu tadi yang 5 hukum tadi seperti batu, kayu dan tanah. Ini hukumnya itu suci. Berbeda lagi dengan yang cair. Yang cair tadi yaitu arak. Apa itu arak? Kalau arak khamar sama. Betul. Ya cik, betul. Kalau ya. Sesuatu yang cair, yang memabukkan, itu namanya khamar. Apa itu khamar? Yakni arak, yaitu yang jadi daripada air anggur. Air anggur diperamkan sehingga menjadi masam. Kemudian dicampur sesuatu. Asamnya itu karena sesuatu. Makanya itu najis. Bukan karena asam sendirinya. Sudah pernah kita bahas ini. Kita lanjut dulu. Dan Nabis yaitu yang dijadikan daripada tuak atau daripada air tapai yang sangat memabukkan, sekira-kira menghilangkan akan akal atau barang sebagainya. Air tapai, perasan daripada itu menjadi masam dengan sebab dicampurnya sesuatu, maka itu najis. Kena pakaian aja apalagi diminum. Kena pakaian najis, apalagi diminum. Perasan daripada anggur. Jadi zaman Nabi dulu anggur apa namanya tuh, batang nggak ada hijau. Zaman Nabi nggak ada hijau. Pelepah kurma dipotong, bukan pelepah, sari mau muncul apa buah tuh, apa bonggol namanya tuh, bonggol untuk keluar buah tuh apa nih? Ya itu dipotong, ditampung airnya, maka didiamkan berhari-hari sehingga menjadi masam, dicampur karena sesuatu, ketika diminum itu memabukkan, hilang akal, maka itu najis. Kan? Karena sabda Nabi SAW yang artinya tiap-tiap sesuatu yang cair yang memabukkan itu arak, dan tiap-tiap arak itu haram. Kalau kita air apa? Air nira. Air nih? Tahu air nira? Ijo ya. Bukan air kasih. Ijo cid. Hijau. Bukan hijau. Air nira itu ketika ditampung apa rasanya?
manis. Betul. Boleh diminum? Boleh. Mantap tak anjuk belum tu. Kemudian didiamkan berhari-hari air nira itu menjadi masam. Kita minum. Najis? Enggak, masih walaupun asam klat-klot dulu kan. Kita minum itu. Jadi kayak mana juga yang membuat najis? Dicampur dengan sesuatu ketika proses pemasaman itu. Ini air nira tadi. Manis. Dicampurlah. Batu. Kalau sekarang batu belerang. Batu Belerang. masukkan tuh ke dalam itu. Sehingga proses pemasaman. Dasar man. Kemudian asam itu berarti karena batu belerang tadi. Sebab asamnya, proses pemasaman. Kita minum. Maka itu najis. Berarti asamnya karena belerang tadi, bukan dengan sendirinya. Ngerti, Sri? Pernah minum air nira? Pernah? Minumlah, biar tahu. Gimana, Pia? Ada yang asam kan? Nah, yang asam tuh hukumnya kayak mana? Raja mandi. Boleh. Bercampur sama sesuatu. Iya, raja mandi. Campur ini Susu. entrostop. buat sirit. Campur itu menjadi masam karena entrostop. Maka hukumnya Haram. menjadi haram. Najis. Najis. Tapi cuka yang jalannya. Cuka itu asam sendirinya. Oh. Ada cuka kita makan miso tuh. Itu air nira. Itu kayak mana? Suci. Karena dia asam sendiri, nggak campur apa-apa. Tahu oplosan? Lalu goyang oplosan. Orang kalau mau mabuk modalnya murah, nggak ada uang, tapi pengen mabuk, maka dicampurlah itu tua, autan, dan baca-baca sih, tinggal lu mati, rupanya nggak mati, itulah mabuk tadi. Makanya ada yang menyebabkan kematian. Kenapa? Salah satu campuran itu obat nyamuk digit. Kentang alimas kayak kuda lumping. Macam-macam orang mau mabuk. Autan cap nyamuk tu. Nyamuk kena mati kan? Pastilah. Jadi ada orang yang nggak tahan makanya membuat meninggal karena oplosan. Ada berita 9 pemuda meninggal gara-gara meneguk oplosan. Tapi masam cuka, masam arang beda. Kenapa beda? Bukan ini yang orang. Sama, dia ada proses penyaringan lagi. Paling yang dibuang itu kuboh, busa. Busa itu. Dia tetap proses fermentasi. Nah, sehingga nggak ada lagi bau nira. Memang asam klat. Juga pernah minum? Pernah kan? Nah, kayak itulah asamnya. Ada bau-bau nira, nggak ada lagi. Masam. Pahit. Pahit. Ada pertanyaan hal ini atau hal Satu yang pakaian pakaian? pakaian kan itu babi itu kan kalau padang ada kalau tengok oleh orang-orang ini banyak itu satu pakaian tersebut tu najis ada cukup dialirkan atau najis lebih sama Najis dialirkan? Ya. Karena bukan anjingnya. walaupun darahnya darah anjing Nggak darah anjing lagi. Memang dia isap darah anjing. Tapi kan dia kalau dalam ilmu biologi siapa dia ada proses-proses apa namanya. Contohnya kayak gini. Batang jambu subur kali. Di dekat septic tank dia kan proses lagi itu kan waktu kita makan bukan namanya. Bukan jambunya itu subur.
Kayak gitulah proses si betul anjing ni tadi. Tapi ni dapat kek lagu sekarang kan. Hmm. Dan dia orang ni. Lebih kuasa. Ji kan ikan bahasa. Ya. Ji, mai dia orang orang. Dia Kau tidak menjadi mutan lagi. Enggak. Ini hewan tu terpisah. Ni orang barat cium-cium sama anjing, ada tuh canda-canda sama anjing. Kemudian kita jumpa orang barat, ada salim. Salim sebagai rasa kemanusiaan dari segi agama, lakum dinukum waliyadin juga lagi ya. Tetapi kita nggak bernajis. Mentang-mentang dia berkawan dengan si dogi. Tapi kalau tempat duduk yang jelas-jelas kita lihat itu memang hewan duduk tu hewan anjir kan? Ya, Tidak. kita lihat lagi. Tidak ya? Karena kalau anjing udah menduduki tempat duduk, maka dia berpeluh, berkeringat. Jadi di situ yang jadi tinjauan. Jadi beda dengan yang dipegang dengan si kafir tadi. Piring dijilat sama anjing, jelas najisnya. Kenapa air liur? Anjing tempat diduduki sama anjing, belum tentu dia nggak menjilat-jilati, belum tentu dia tidak berkeringat. Ya, lagi ya. Oke. Jadi hukum yang sama kafir tadi kayak mana? Maka dikategorikan dia keadaan bersih. Ya. Tapi yang digadang-gadang kan. Yang asal dalam di kopian tu juga. Dalam apa? Di kopi. Biji kopi. Bukan kopian ni dia proses pengiriman kan dia ada lah kan. Jemur kita tengok lah. Asal dia ada tu hari. Pemakan kita tengok tak ada padi. Tak ada padi hari ni. Maka itu berat kemungkinan najis. Kak. Berat kemungkinan najis. Kita yang minum kopi kayak mana? Jangan cari tahu, gempak udah tadi. Sesuatu yang ragu kita, jangan kita mencari asal usulnya. Dalam artian itu ada berita dari orang-orang, kalanya tak cari tahu nih, kayak mana keadaan Takengon sekarang. Bab dapat sesuatu memang bukti bahwa itu najis, dia tidur-tidur, dia guling-guling situ, fix beritanya. Maka itu najis. Kenapa najis? Karena kita mencari tahu. Apa namanya? Menyapekkan diri sendiri yang gitu. Kopi ketika dikemas keluar kemasan label halal dari para ulama. Dan prosesnya kayak mana? Setiap proses udah diperiksa sama para ulama yang bagian itu. Maka keluarlah label halal. Maka itu kita minum atau kita konsumsi. Boleh. Jangan kita cari tahu. Manusia kan ulama juga. Betul. Kan nggak mungkin kita sampai menghukum sampai ke dasar-dasarnya itu. Lagi. Sosis, sosis. Ustaz, sosis itu kami lihat di YouTube, ayam hidup-hidup digiling. Dah lihat langsung. Dan berita hoax. Jadi di bagian makanan itu, masalah makanan orang Islam itu dah dicek betul-betul oleh para ulama. Kan? Jadi nggak perlu ragu. Kita waktu masalah bisul no. Apabila bisul yang burto penanggalan anak-anak buku lah. Ini masuk aja anak buku kan, anak buku tak pakai, anak buku tak pala sembahyang. Nggak malam sembahyang. Tak pala sembahyang. Walaupun tengah tak duduk di tengah ceramah Jumaat. Tak botohnya anak kecil. Kenapa? Nggak dianjurkan ganti pakaian. Kalau sudah terpisah kan jadi sebuah Ya, terpisah. darahnya bercak di ini kan di sedadah ataupun di dalam bagian. Najis. Terus orang belakang kan masuk tuh kan kita kesat-kesat kan yang pakaian kita kan sepi kan. Terus orang yang musuh lagi yang mana sih mau? Ya, berdosa orang gara-gara kita
untuk menjaga itu maka menghindar. Berarti kita bukan menghindar karena najis yang meletus tadi ya. Jangan terkena orang lain. Kita menghindarnya lewat jalur itu. Hukum yang itu. Hukum yang ini suci. Hukum yang lewat itu najis. Maaf nih ya. Berarti biar kita aja yang asal di tempat itu. Ya. Biar najisnya Nah, kena ke orang. yang kena ke orang. Ataupun nih maaf nih bisul ada bisul muka. Nah, Nah, apa? ada. Kita kan ada. Nah, bilanglah ada. Lagi becek fruit rumah. Iya kena. Yang itu najis. Labah dengan maksud. Kau paling nak makan nak sampuh lah apa. Cuma Itu yang pecah kena kita sendiri enggak apa-apa, yang kena orang lain itu. Dia bakal berpisah daripada diri kita sendiri. punya sudis tu saya berkuasa. Tidak. Ini sebenarnya apa ini? Kalau misalnya tinta printer kena di tangan, terus ambil dulu Tinta printer sifatnya permanen. Permanen hilang lagi. Dia kayak ini cara menghilangkan noda yang seperti itu. Susah ketika hilangin. Kayak minyak tanah dah coba. Lagi kerja, terus salat zuhur. Harus diusahakan tuh hilangkan. Nah, jangan tinta printer suci. Salat terus. Nah, jadi usahakan menghilangkan. Kalau seandainya menyakiti diri maka itu enggak usah. Tinta printer memang menghambat wudu. Tahu saya enggak? Ini yang kecil ni. Kayak mana? Mengempar kan? Macam licin. Seperti cat. Ya. Kalau kayak cat enggak masuk wudu. Tapi kalau kayak pulpen sah wudu. Supaya macam baik tak tahu. Kalau tebal kali enggak sah juga dia. Jadi berminyak. Oke. Ini masalahnya bukan masalah tebal tipisnya, hukum tintanya itu. Kita masih nempel warnanya. Kasih Fahri ya. Udah diusahain tapi masih ada warnanya. noda-noda siput. Enggak apa-apa. Hah? Tipu cat. Itu enggak kena wudu. Tipu menutupi. Dia masuk ke dalam cat. Dempul, agam dempul awak bangunan. Dempul apa? Ya dia kayak cat. Lem cat kambing enggak sah wudu. Kalau kita kopek bisa. Lem setan itu harus dipepek tu. Kalau udah sakit jangan lagi. Jadi kalau laki-laki enggak, kalau belum darah kan sakit-sakit. Udah gendong masuk. Udah sakit. Itu dah bisa betul. Licin kan? Ha? Kita kerani je dengan. Boleh. Ayo orang gendong ke bengkel masuk. Masih. Semangatlah. Nanti usaha lah ya. Kita usaha anak perempuan kan semampu perempuan. Usaha anak lelaki semampu anak lelaki. Ada juga anak lelaki yang cengeng masuk. Sekedar dia sanggup tahan. Ya begitu. Mudah itu sebenarnya. Jangan diberat-beratkan. Jangan gara-gara hukum bersuci itu kita menghambat kepada sholat ataupun gara-gara itu malas beribadah. Ini tertegah, terhalang ibadah yang wajib karena sesuatu yang model-model kayak gitu. Ada orang nggak sholat gara-gara nggak tentu arah kiblat. Seperti itu kan? Kenapa sholat dibunuh nggak tahu arah kiblat? Sesuai Hati. kan hati apa namanya? Oh, begini. Dan keyakinan. Kita hukum apa namanya melihat apa nih kiblat dengan kayu nggak bisa.
kompas apalagi. Jadi pergi orang gunung, pergi pun kita, itu keikutan. Jadi ketika masuk waktu sholat, nggak tahu arah kiblat, sehingga menjadi alasan nggak sholat. Sholat terus, walaupun nggak tentu arah kiblat. Maka berlakulah hukum kan. Yakin kita ada saya lihat siapa itu orang daki gunung itu, pemandunya ke arah sana, anak buahnya ke arah sini, empat orang beda arah. Maka berlakulah hukum dan yakin dia mana. Nah, daripada tanya memang ketua hukum, merasa kiblatnya ke situ. Kalau saya enggak, daripada berdebat sama-sama ada ilmu. Tapi yang Ji, sama yang berjamaah. Enggak, sudah sendiri. Berjamaah. Dah lah. Biarnya. Kan? Udah kan? Yang penting jangan ada alasan nggak sholat gara-gara hal sepele. Tapi itu berlaku hukum setelahnya. Udah sholat kita, udah kiblat kemana ke sana. Ketika lagi jalan-jalan meneruskan perjalanan, oh kiblatnya ke sana kok. Itu sholat yang tadi pihak ganti. Jangan cari tahu, tertahu kan beda. Tapi yang najis tadi sebelumnya jangan kita tahu, jangan kita khususnya. Oh ya, jangan mencari tahu. Kalau tiba-tiba tertahu kan beda. Ya. Tertahu. Lagi sujud, maka itu sholat ulang. Nggak usah lanjut, nggak usah paksa-paksa. Yakin lon kon tahu udah betul-betul. Untung nang. Itu 6 kilo. Untung betul. Jam berapa udah? Setengah 11. Setengah 9. Awal untung ya telat. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada. Ada, Kak Tiwi? Ada. Coba ya. Yang lain Ustaz, yang tadi aja di akhir. Di akhir. Belum. Belum. Kak Dewi, gimana? Kak Dewi segitu banyak masalah ada pertanyaan. Jangan ikut lagi. Itu ya Ustaz. Saya kan di piring itu bekas makanan babi. Habis itu dikasih ke kita bekas piringnya tuh. Dia lagi Ya, nggak apa-apa. Betul. itu gimana tuh Ustaz? Tuh harus disamain tuh piringnya. Kayak gini, tahu tadi itu? Enggak. Nggak tahu. Perkara yang nggak tahu kan? Makan terus. Makanan babi kan Kecuali gini, kita berkawan sama orang kafir, tapi Cina kalau sini kebanyakan. Berkawan sama orang kafir. Pernah kita lihat dia memberi makan anjingnya itu pakai piring, walaupun nggak tahu pasti piring yang mana. Ya, begitu dikasih, itu timbul keraguan tuh. Beda nih, timbul keraguan. Nih, piring kan orang ini nggak berlaku hukum sama nih. Paling dicuci pakai sundik. Cuci ya itu aja. Kemudian dikasih sama kita, maka itu bekasnya itu najis, masih apa namanya dia? Karena kuman yang dipermasalahkan ini bakteri yang ada pada liur anjing itu yang permasalahannya. Maka perlu sama. Maka mati bakteri itu dengan sama itu tadi. Aldri, paham? Tapi enak kan? Boleh. Kalau sudah terhidang dia mana? Kan hidang. Orang kan makan babi dua. Bila terhidang makanya piring dua. Terus kita pindahin hidangan babi itu, kambing pakai piring itu, pakai makanan lain itu enak. Lagi juga piring itu. Mana? Hidangan babi. Wah, kita pindahin babi itu pakai piring itu kata orang itu. Oh ya, pernah dengar kaedah ini? Kambing, kaedah kambing, kaedah para ulama. Kambing satu belanga jatuh sedikit secuil daging babi, maka semuanya itu najis. Berlaku hukum yang kayak gitu. Ikan meligar. Oh, bukan dagingnya, karinya. Sama. Itu hukum belanga itu.
Kan kita nggak makan babinya, kuahnya dari JB. Kesabaran sih itu lah ya. Yang ngomong-ngomong kayak sama lah. Ngomong sama. Hah? Meski? Meski itu apa dia? Meksi. Meski. Ya aku pun dulu. Kalau yang Makanan babi itu, Bang. Hah? Makanan babi itu. meski ya. Dia sama kayak makanan ayam tuh pur-puran. Kenapa? Beda. Ya. Umbi-umbian. Meski. Makanannya suci. Hah? Makanannya suci. Iya. Meski yang ada. Tapi katanya daging babi itu enak. Ya kan haram. Katanya. Karena diharamkan. Enggak. Memang Iya. dia kan karena ilatnya mengandung cacing pita. Ya, cacing pita itu dia nggak mati. Ilatnya itu alasan kenapa diharamkan. Kemudian dia ketika terpotong, udah dimasak sekalipun, dia bakalan hidup, berkembang, susah mati. Teringat dengan kata-kata Gus Dur. Apa tuh? Orang Bali ya. Orang Bali ini dia kayak tokoh agama di Bali. Jadi Gus, coba cicipin ini daging babi. Oh enggak, saya enggak bisa makan daging babi. Enggak, itu enggak harus Islam. Soalnya enggak ada, bukan alasan dia kena Islam. Itulah kayak itu secara bersosial. Saya enggak makan daging babi. Coba lah Gus sedikit saja. Ini makanan terenak di dunia. Diam Gus Dur sampai di bandara Soekarno Hatta di Jakarta. Ketika turun, apa nama Datuk, orang itu apa panggil? Doro. Doro bawa Bali ya. Doro tidur. Lagian lah, Doro kenapa enggak nikah katanya? Kenapa enggak nikah? Oh, di dalam ajaran kami enggak boleh nikah. Kami tidak diwajibkan nikah. Memang enggak boleh karena tengku di situ. Tengku Bali itu ada ketentuannya enggak boleh nih nikah. Ya kayak gitu. Oh, cobalah Doro nikah bilang. Itu daging terenak di dunia. Kata he kan? Apa? Apa? Kagak. Jadi bisa kita mengatakan enak pada orang yang enggak boleh makan. Cukup gambar-gambaran aja. Udah. Sedikit lagi. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Nadia, Ipan? Nggak ada pertanyaan. Ngerti ya? Al-Faslu Tsani Fima yatuhara bihin najasati. Ada? Ulang balik. Al-Faslu Tsani Fima yatuhara bihin najasati. Bermula pasal yang kedua. Pasal ke-1 udah habis tentang hewan dan juzuk-juzuk hewan. Jadi masuk pasal yang kedua, itu pada menyatakan sesuatu yang menyucikan akan segala najis. Sesuatu yang menyucikan akan segala najis. Ketahui olehmu bahwasannya yang menyucikan akan najis itu ada kalanya jamid. Apa itu jamid? Yakni sesuatu yang keras. Jadi untuk menyucikan sesuatu kayak gitu, menyucikan akan segala najis, ada namanya jamid. Jadi untuk menyucikan najis itu dengan sesuatu yang keras. Ada kalanya ma'iyat. Apa nih? Yakni sesuatu yang cair.
Udah. Ya, ini sesuatu yang cair. Berarti untuk menyucikan najis ada dua cara. Satu ada namanya jamin, yaitu sesuatu yang keras. Kemudian ada ma'iyat, yaitu sesuatu yang cair. Dah tergambar tuh kan? Sudah. Ada dengan benda yang keras, ada dengan benda yang cair. Menyucikan najis nih. Adapun yang jamin itu yaitu batu, masuk kan, atau kayu, atau barang sebagainya sesuatu yang keras, yaitu tiap-tiap yang keras, lagi suci, lagi kesat. Nah, menyucikan najis yaitu dengan sesuatu yang keras, batu, kayu, kurang itu aja. Banyak ada lain-lainnya. Dan yang cerah. Tanah liat. Batu atau kayu atau sesuatu yang keras, kesat. Berarti berlaku hukum tisu toilet. Tisu toilet. Jangan tisu basah, meleleh. Hah? Enggak boleh hampir. Dia kena yang aku Kalau cuci berak dengan api, menangis orang miskin. Ya Allah itu. Apa tadi? Tisu toilet kan kesat ya. Jadi boleh cebok dengan tisu toilet. Dulu kita pernah prasangka buruk sama orang kafir. Ya. Ya enggak? Prasangka buruk dengan orang kafir. Iya, orang kafir enggak pernah cebok, cuma pakai tisu toh. Padahal berlaku hukum bersuci bagi orang Islam. Ada tisu khusus. Hah? Tisu khusus. Ya, ada tisu toilet tu kesat ya. tisu di bakso tu. Dek bubuh muka. Jangan taruh di muka. Enak kan? Sama dia buka. Hah? Tisu bakso? Iya, itu tisu toilet. Iya, yang Oh, butuh beda. Yang enggak, bukan yang itu. serbet itu. Yang Bergulung-gulung. Tipis-tipis ya. Tapi kesat. Kesat Kesat. lah. Serbet yang petaan kesat sih wah, yang untuk acara Nah, serbet yang kesat tu mau untuk cepok boleh. yang acara untuk acara-acara kita. Jangan cepok pakai bak jelatang tahu kan? Itu Tahu batang jelatang? enggak tahu. Nya nak sama dia ada memang. Gatal nauzubillah. Enggak berduri dia. Bergetah dah. Kah ada pun ciri-ciri batang jelatang. Pegah bawa orang tu gobek cocok pak. Aceh apa? Ya, batang jelatang Ustaz Aceh. Kata dia cari. Indonesia saya enggak tahu. Jelatung. Yang Mirip. Ya, tahu keladi? lagi nyo. Dia di hutan dia tu. Memang ciri-cirinya bisa untuk cepok. Dia kesat memang. Tapi begitu kita rasa, itu dia ada kata-kata tangan. Memang dia enggak langsung kan. Setelah itu semenit kemudian sampai ke badan. Kayak mandi lumpur kita. Untuk hilang Ada ini. di TikTok tuh orang baru dalam air orang. Oh, kan? ada anak kecil mandi sungai tu. Anak mandi. Dia pukul-pukul batang tu, dia alirin ke sungai. Payah guling-guling anak-anak tu kurang ajar. Itulah batang jelatang. Jangan pakai itu cepok. Saya enggak bisa bayangkan kalau kebagian tu. Ya. Batu, kayu dan juga barang sebagainya. Yaitu tiap-tiap yang keras lagi suci. Syaratnya suci. Keras, suci, kesat. Dan yaitu alat menyucikan akan istinja dengan apa nih? Ya. Dan yaitu alat menyucikan akan istinja dengan syarat adalah ia keras, lagi suci, lagi kesat, yang tiada dihormati oleh agama. Seperti yang lagi akan datang pada cara atau kaifiat istinja, cara cebok. Adapun sesuatu yang cair itu maka yaitu tiada menyucikan akan najis. Sesuatu yang cair itu maka yaitu tiada menyucikan akan najis, melainkan air yang mutlak. Kita nggak baca habis. Salah paham. Salah paham. Yang suci lagi menyucikan. Bermula air itu terbagi atas 4 bahagian.
Ya. Yang pertama, air yang suci lagi menyucikan. Di situ apa kita bilang? Makruh ya. Makruh. Tetapi makruh. Nah, itu Hanan. Hmm? Itu enggak kayak gitu. Pertama, Air yang mutlak yang menyucikan ini bukan belum habis baca, memang mungkin silap ya. Percetakan ulama dia sebelum dikeluarkan kitab ada bedah buku namanya. Ataupun ada pemeriksaan. Jadi sering salah itu di percetakan, bukan di karangan. Air yang mutlak lagi apa nanti? Pertama, air yang suci lagi menyucikan, di sini ditulis tetapi makruh memakai akan dia, yaitu air yang mutlak. balik ya. Hana, kalau orang bilang air mutlak enggak makruh. Air betul-betul bersih. Air yang betul-betul bersih. Sambung je sampai 2 dah cukup. Yang kedua, air yang suci kemudian menyucikan, tetapi makruh memakai akan dia. Kan beda kan? Betul lah. Yang tadi gimana? Enggak ada beda kalau kayak itu kan kayak itu. Yang kedua, air yang suci menyucikan tetapi makruh memakai akan dia, yaitu air yang bercampur pada matahari pada waktu yang sangat panas. Terjemur. Air terjemur. Kita buat bak kulah. Kemudian bak itu sewaktu-waktu ketika naik matahari maka terjemur. Itu hukumnya makruh kita pakai. Tapi boleh dipakai. Hukum kita pakai itu makruh. Dan juga pada negeri yang sangat panas seperti negeri Mekah dan Madinah, yang ada baginya karatnya seperti tembaga dan besi dan timah. Berarti drum lah. Bilang drum. Orang Arab ada tampung tempat penampungan air itu ada pada tempat yang mengandung bisa membangkitkan karat. Tuh dari tembaga, dari perak, besi. Itu efeknya ada 2. Alasannya ada 2. Yang pertama, tempat penampungan air yang menimbulkan karat dan terjemur lagi. Ada 2 alasan ini. Yang pertama tadi apa? Terjemur toh. Bak mandi kan nggak ada dari bahan yang mengandung karat, tetapi terjemur. Kalau kita ngaji di Bidayah ada kayak itu. Enggak. Di Bidayah pada tempat yang mengandung karat, nggak dibilang kulah biasa walaupun terjemur. Negeri yang sangat panas. Ada bejana. Kita pakai bejana. Makanya kita ngaji kitab yang besar itu menambah wawasan, jadi perluasan. Dulu kita ngaji pengetahuannya masih umum, kemudian ngaji kitab yang lebih tinggi maka dirinci. Semangat kan? Mana? Yang dipakai. Dan kemudian dipakai pada keadaan panasnya itu. Lagi panas-panasnya disitulah kita pakai. Apa tadi hukumnya? Suci, tetapi makruh dipakai. Bersalahan jika dipakai kemudian daripada disejukkan, maka yaitu tiada makruh. Tadi airnya pakai panas panas pada tempat yang berkarat, kemudian air yang terjemur, kita ambil air itu, pindahin ke tempat yang sejuk. Maka kan tidak dingin tuh, kita pakai, maka air itu menjadi air mutlak. Kan?
Zaman sekarang ada mikir makruh-makruh. Mana? Harus pikir. Dikit-dikit. Dikit aja. Ya, jangan sekaligus. Sedikit juga. Banyak. Dan demikian lagi makruh memakai air yang sangat sejuknya dan air yang sangat panasnya. Karena yang demikian itu menyakiti akan badan. Nah, kalau di kutub utara gimana? Gak ada air lain. Pakai terus suci dia. Tapi Makruh. Tapi mohon tidak juga. menyakiti badan. Menyakiti badan. Dingin yang menyakiti. Enggak, dingin ada yang menyakiti. Dingin air lah. Berarti dinginnya itu bukan dingin kalau adat misalnya nih kategori dingin Ini sanggup, ini sanggup, ini sanggup. Berapa orang yang sanggup? Ya. Ini enggak sanggup, itu belum menyakiti. 4/3 sanggup. Ini enggak sanggup, ini enggak sanggup, ini enggak sanggup. 4/4 yang enggak sanggup. Maka itu menyakiti. Makruh dipakai. Kayak hukum adat tadi. Memang kita yang lain daripada yang lain. Orang bisa semua, giliran kita menggigil duduk. Maka itu menyakiti. Berarti air yang makruh tadi gimana? Panas, terlalu dingin, mengandung karat. Nah itu, itulah itu yang makruh. Suci tetapi makruh dipakai. Mana air kopi gimana? Air kopi kok dingin ya? Enak. Kayak enak panas itu lain diminum. Ya, ada pertanyaan, dah habis nih.